يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام، ثم إلى جميع مشايخنا خصوصا إلى خضير بن رملي وخصوصا إلى مصنف قصر جلالين إمام جلال الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي، نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Kemarin sebelumnya dijelaskan tentang bahwa Allah Ta'ala itu menjelaskan Allah itu memberikan hidayah kepada kita lewat kitabnya Rasulullah, yaitu Al-Quran. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjuk ini, yaitu Al-Quran, maka dia tidak memiliki rasa takut, tidak sedih. Kenapa? Sudah punya petunjuk. Walladzina kafaru kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang yang mengkafiri atau tidak percaya atau mendustai Al-Qur'an petunjuk, Allah mengingatkan mereka inilah ashabun nar, penghuni neraka. Masuk ke ayat berikutnya, tema lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, anak turuni Israel, Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Aulada Ya'qub, anak-anaknya Nabi Ya'qub. Ya'qub itu nama lainnya Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Il itu Tuhan. Isra itu ada yang mengartikan hamba atau kekasih. Jadi Israel itu kekasih Tuhan, kekasih Allah. Sama seperti Jibril, Mikail, Israfil itu bahasa Ibrani nih Pak. Ya. Isa kalau bahasa Ibranian apa? Yesus. Kemudian kan bahasa Ibrani kan diterjemahkan ke bahasa Yunani kan pada saat itu, karena waktu dulu daerah sana itu dikuasai oleh Yunani. Bertahun-tahun kemudian baru ditemukan huruf J, makanya jadi Yesus itu. Jadi Yesus, Joshua gitu kan. Kalau kita Isa. Jadi Israel itu bahasa Ibrani. Aulada Ya'qub, anak turunnya Nabi Ya'qub. Anak turunnya Nabi Ya'qub itu ada 12 dari 2 istri. Ya, kalau dihitung sama budaknya berarti 4. Nah, punya anak 12 suku. Nah, ini dinamakan bangsa Israel. Bani Israel, anak-anak Nabi Ya'qub, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Uzkuru eling-eling sira. Ingat-ingatlah. Ni'mati, nikmatku. Allati an'amtu 'alaikum, yang aku telah berikan nikmat tersebut kepadamu wahai Bani Israel. Disuruh eling-eling. Ya, termasuk Israel yang sekarang yang lagi perang nih. Nah, itu anak turune Yakub.
Ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Ai ala abaikum. Maksudnya adalah yang aku berikan kepada bapak-bapakmu dulu, mbah-mbahmu biyen. Mbah-mbahmu dulu. Nabi, Bani Israel. Mbok yo kamu itu ingat dengan nikmat yang aku berikan kepada leluhurmu. Minal anja'i min Fir'aun. Yang mereka ini terselamatkan dari Fir'aun. Wa falqil bahri, dan membelah lautan. Wa tadlilil ghamam, dan mendapat naungan awan. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Maksudnya apa ini? Pertama dulu leluhurnya orang-orang Israel itu pernah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejahatannya Fir'aun. Bangsa Israel ini Pak dari dulu ini bangsa yang tanda kutip terbuang, di mana-mana jadi budak. Nah, dulu di Mesir ini dikuasai oleh bangsa Kipti. Nah, Kipti sampai sekarang kan masih ada kan, Koptik nih loh, Kristen Koptik. Nah niku tasik enten orang-orang Koptik Kipti jadi budak. Nah, orang Fir'aun itu sampai yang mimpinya niku nggih, akhirnya laki-laki, bayi laki-laki kalau dilahirkan dari bangsa Israel dibunuh niku. Mereka jadi budak. Nah, akhirnya pas zaman Nabi Musa ini memimpin Bani Israel, diselamatkan dari kejahatannya Fir'aun. Wa falqil bahr, diselamatkan, disuruh pergi ke tanah yang dijanjikan. Dulu niku Pak, sekarang kan mereka mengatasnamakan niku kan, makan orang nih. Nah, untuk nyebrang dari sana itu kan dibelah lautan karena dikejar sama Fir'aun. Wa tadlilil ghamam, dan dinaungi awan. Karena dulu waktu mereka gak punya tanah nih, ya, muter-muter, mereka pernah di padang pasir, gak berhasil keluar tuh, muter-muter terus. Tapi dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, apa itu? Gak kepanasan. Karena kemanapun selalu dinaungi awan dan macam-macam. Wa khairu dzalik. Nah, jadi Bani Israel ini di dalam ayat ini disuruh, mbok yo kamu ingat dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ya, kamu dulu bangsa yang ya sebenarnya bahkan sampai sekarang, ya, setelah berhasil kan mau nyebrang kan mereka ngeyel gak mau perang gitu kan. Akhirnya setelah beberapa tahun kemudian, kalau saya tidak salah dipimpin oleh Yusa atau siapa nih, akhirnya diperangi oleh bangsa Babilonia. Nah, bangsa Babilonia. Dulu kan ada banyak bangsa Pak ya. Ada Babilonia, ada Assyria di daerah Mesopotamia dan sebagainya nih. Jadi budak lagi. Akhirnya tersebar kemana-mana Pak. 12 suku nih tersebar kemana-mana, dikuasai oleh Babilonia. Nah, sampai zaman modern mereka tersebar di Eropa, di mana-mana, di Polandia, di Jerman, dan sebagainya. Ya diperangi mana sama Jerman, sama Hitler nih kan. Sampai ada kasus Holocaust nih, pembantaian orang-orang Yahudi. Aslinya sakno Pak, tapi meliti. Ya, Bani Israel. Mereka orang-orang Eropa dimusuhi. Akhirnya ya singkat cerita, yang di daerah yang sekarang disebut Palestina nih, di mana-mana ditolak, oleh orang-orang Palestina diterima. Nah, tapi meliti akhirnya kan. Sampai sekarang kasusnya. Nah, ini diperingatkan oleh Allah Ta'ala, Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada kamu. Bi antashkuraha bi ta'atihi. Bi ta'atihi, hendaknya kamu bersyukur kepadaku. Hendaknya kamu mensyukuri nikmat-nikmat tersebut bi ta'atihi, dengan cara taat kepadaku. Wa'ufu bi ahdi, dan penuhilah janji denganku. Jadi Allah ini ada perjanjian dengan orang-orang Israel. Apa perjanjiannya itu? Alladzi
ahidtuhu ilaikum, yang telah aku berjanji kepada kalian, membuat perjanjian berupa minal imani bi Muhammadin, perjanjian untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Bani Israel itu sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, Pak, tentang nanti ada kedatangan Nabi terakhir namanya Muhammad. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Perjanjiannya itu. Ya. Dan itu ada di kitab Taurat. Ya. Di kitab Taurat itu masih ada yang pakai bahasa Ibrani. Saya ingat-ingat, saya kan sering nonton gitu, Pak. Kalau saya tidak salah itu ada, pokoknya jadi orang-orang Yahudi sekarang ini, Pak, kalau menghadap tembok ratapan membaca itu ada menyebut nama Nabi Muhammad sampai sekarang. Kalimatnya kalau saya tidak salah seperti ini. Khillu mamtakim wa khillu Muhammadin. Nah, itu kalau di orang-orang sahabat-sahabat kita orang Kristen itu kan perjanjian baru. Di Kidung Agung. Di Kidung Agung itu ada, cuma karena sudah diterjemahkan. Kalimat Muhammad itu diterjemahkan apa yang bagus perangainya. Tapi kalau bahasa Ibrani itu disebut, sampai cek nih bahasa Ibrani. Ada di YouTube nih penyebutan Nabi Muhammad di kitab Torah ya, kalau orang-orang Israel menyebutnya Torah ya. Perjanjian lama kalau orang Nasrani. Kemudian ada perjanjian baru. Itu kalau di bahasa Indonesia di Kidung Agung. Disebut khillu mamtakin wa khullu Muhammadin. Ono nih disebut sifat-sifat. Jadi bahkan di Al-Qur'an dikatakan apa? Orang-orang Israel itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenai Nabi Muhammad, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini kenal banget sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Saking kenalnya bahwa nanti ada Nabi Muhammad akhir zaman, ciri-cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu ngerti banget, Pak. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sebagaimana mereka kenal terhadap anak-anak mereka. Nah, jadi ini diperingatkan oleh Allah Ta'ala, Bani Israel, bersyukurlah kepadaku, ingat-ingat syukur yang nikmat yang aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu ya, antara aku dan kamu berupa bil imani minal imani bi Muhammad, untuk beriman kepada Nabi Muhammad ya. Kalau kamu memenuhi janjimu, ufi bi ahdikum, maka aku juga akan memenuhi janji kepadamu. Jadi ada perjanjian. Allati ahidtu ilaikum, aku memenuhi janjimu. Alladzi ahidtu ilaikum, yang mana telah aku janjikan kepadamu, minat thawab alaihi, berupa pahala ganjaran atas janji tersebut, bidukhulil jannah, berupa masuk surga. Kalau kamu memenuhi perjanjian ini ya, kalau teman-teman Nasrani istilahnya menggenapi ya. Saya sering melihat tayangan-tayangan ini menggenapi, jadi menggenapi perjanjian, memenuhi perjanjian. Kalau kamu memenuhi perjanjian ini, maka kamu akan diberi pahala yang telah aku janjikan kepadamu berupa bidukhulil jannah. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kepadaku kamu takut. Maksudnya apa di sini? Khafuni fi tarkil wafa bihi duna ghairi. Hendaknya kamu takut kepadaku fi tarkil wafa bihi, untuk meninggalkan apa? Perjanjian denganku, duna ghairi, tanpa selainku. Fa iyaya farhabun, hendaknya kamu takut untuk tidak memenuhi atau meninggalkan perjanjian ini. Wediyo, jangan sampai kamu lakukan ini. Kemudian perintah lagi kepada Bani Israel, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan hendaknya berimanlah kalian semua, bima, terhadap apa, anzaltu,
yang telah aku turunkan minal Qur'ani dari Al-Qur'an, musaddiqan yang menjadi pembenar, lima ma'akum menjadi pembenar atas apa yang bersama kalian. Yang bersama kalian Nabi Bani Israel itu apa? Taurat. Hendaknya kamu beriman dengan yang telah aku turunkan kepadamu, maksudnya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini adalah musaddiqan lima ma'akum, yang menjadi pembenaran atas apa yang sudah ada pada kamu, minat Taurati, dari Taurat, bimuwafaqatihi lahu fit tauhid, dengan kesamaan dalam hal penjelasan tauhid, wan nubuwah, dan nubuat, kenabian. Jadi salah satu Al-Qur'an ini faedahnya juga adalah menjadi pembenaran atas apa yang ada di Taurat. Taurat itu apa? Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita wajib mengimani. Nah, masalahnya Taurat yang sekarang ini mengalami banyak revisi, termasuk nanti di Injil itu juga. Nah, Al-Qur'an ini musaddiqan lima ma'akum minat Taurah, maksudnya menjadi pembenaran yang sudah ada pada Taurat. Apa yang sudah ada di Taurat dalam hal ini dijelaskan tentang tauhid dan nubuwah itu juga ada di Al-Qur'an. Jadi semacam update gitu, Pak. Allah sudah menjelaskan tauhid, Allah menjelaskan tentang kenubuatan Nabi Muhammad. Al-Qur'an ini menegaskan, membenarkan. Jadi orang-orang Yahudi ini juga termasuk orang-orang Israel ini juga monoteisme ya, menyembah satu Tuhan. Makanya ada semacam kalimatnya orang Israel, bahasa Ibrani, Sema Israel gitu ya, Sema Israel. Dengarkanlah orang-orang Israel. Ini bahasa Ibrani, Pak. Adonai ilaihanu Adonai ehad. Bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Nah, ini orang-orang Nasrani ngerti. Ya. Sema Israel, dengarkan orang-orang Israel. Adonai ilaihinu ilahoy Adonai ehad. Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Jadi qul huwallahu ahad. Jadi bertauhid. Wan nubuwah, Taurat itu juga menjelaskan tentang nubuat. Bani Israel, hendaknya kamu beriman kepada Al-Qur'an ini. Wala takunu awwala kafirin bih, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bihi, orang yang awal-awal kafir, yang pertama kafir bihi, terhadap Al-Qur'an. Min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Li'anna khalfakum, karena sesungguhnya orang-orang di belakang kalian, sesudah kalian, itu taba'un lakum, mengikuti kalian. Fa'ithmuhum alaikum, maka ganjarannya juga atas kalian. Nah, Bani Israel disuruh beriman terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini mempunyai kesamaan dengan Taurat. Penjelasan tentang tauhid, penjelasan tentang Nabi Muhammad. Kamu wahai Bani Israel, jangan menjadi orang yang mula-mula kafir terhadap Al-Qur'an ini, yang ingkar terhadap Al-Qur'an ini, dari golongan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Karena apa? Karena kalau kamu mengingkari Al-Qur'an, yang Al-Qur'an ini adalah pembenaran dari Taurat tadi itu, maka orang-orang sesudah kamu nanti akan ikut kamu juga. Kalau mereka ikut kamu, fa'ithmuhum alaikum, maka dosa-dosa mereka itu ditimpakan kepada kamu juga. Yang memulai membikin amaliyah jelek pertama kali,
kemudian diikuti oleh orang-orang lain, setiap orang-orang lain melakukan perilaku jelek tersebut, yang pertama kali ini akan mendapatkan dosanya setiap dia melakukan. Nah, jadi jangan kamu wala takunu awwala kafirin bi Bani Israel, jangan sampai kamu menjadi orang yang pertama mengingkari Al-Qur'an. Nah, akhirnya mereka kan banyak yang mengingkari. Setelahnya apa? Ya orang-orang Nasrani kena efeknya. Wala tashtaru, janganlah kamu menjual. Maksudnya apa? Tastabdilu, menukar. Bi ayati, dengan ayat-ayatku ini. Allati fi kitabikum, yang mana di dalam kitab kalian, min na'ti Muhammad, itu ada sifatnya Nabi Muhammad. Janganlah kamu menjual atau menukar ayat-ayatku ini, ya, Taurat maksudnya gitu, yang mana di kitabmu itu sudah dijelaskan tentang sifatnya Nabi Muhammad. Tadi nih, hillu mamtakin wa khullu Muhammadin. Gitu. Jangan kamu tuker ayatku ini yang menjelaskan tentang sifatnya Nabi Muhammad thamanan qalila, dengan harga yang murah. Iwad yasira minad dunya, ya. Sebagai penghidupan yang mudah untuk kehidupan dunia. Jangan kamu tuker. Kamu mendapatkan keuntungan untuk hal-hal dunia, ini jangan kamu ambil, kemudian kamu ayat-ayat tentang apa sifatnya Nabi Muhammad ini tidak kamu tuker dengan yang lain. La taktumuha, maksudnya adalah la taktumuha, jangan kamu sembunyikan ayat tadi itu. Khaufa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum, jangan kamu menyembunyikannya karena kamu khawatir tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan ma ta'khudunahu min safalatikum, ya, terhadap apa-apa yang telah kamu ambil dari orang-orang sebelum kamu. Ini jadi orang-orang Bani Israel itu sudah menerima Pak ayat tentang penjelasan tentang Nabi Muhammad. Nah, khawatir tidak mendapatkan keuntungan dunia, ini ditutupi atau dijual ayatnya itu. Dihindari supaya banyak orang yang tidak tahu. Wa iyaya fattaqun, dan kepadaku hendaknya kalian bertakwa. Khaufuna fi dzalik, maksudnya adalah kamu takut terhadap perbuatan tersebut. Duna ghairi, dengan tanpa selainku. Wala talbisu, dan janganlah kamu memakaikan. Maksudnya apa di sini? Takhlitu atau mencampur adukkan. Al-haqqa, kebenaran, janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran. Alladzi anzaltu alaikum, yang sudah saya turunkan kepadamu, bil batil, jangan kamu turunkan dengan perkara-perkara yang batil. Allah sudah menurunkan kepadamu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Ini benar. Jangan kamu campur adukan dengan hal-hal batil. Ya. Alladzi taftarunahu, yang mana kamu ada-adakan. Kamu tambah-tambahi dan sebagainya, dicampur adukan. Jangan gitu Bani Israel. Wala, dan juga jangan taktumu, kamu menyembunyikan al-haqqa, kebenaran, yaitu na'ta Muhammadin, sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Jangan kamu tutupi tentang penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Annahu haq, bahwa sesungguhnya sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu adalah benar. Ya. Jadi gitu, aslinya orang-orang Bani Israel itu paham betul. Makanya ketika Nabi Muhammad berdagang ke Syam, itu kan ketemu dengan pendeta, ya. Ada juga yang ketemu dengan
pendetanya orang Yahudi atau Nasrani. Untungnya ketemu yang baik. Begitu dilihat ini paham betul loh, kok orang ini, anak ini memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan dalam Taurat. Paham betul. Makanya disuruh cepet-cepet kembali. Kenapa? Takut ketemu pendeta ahlu kitab yang lain yang gak seneng, bisa dibunuh. Kenapa? Karena Bani Israel dari dulu itu terkenal membunuhi nabi-nabi mereka. Dan ingat, kalau kita baca nabi-nabi itu kan kebanyakan nabi dan rasul itu kebanyakan dari Bani Israel. Dan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa itu Israel semua, Pak. Orang-orang Yahudi semuanya. Itu yang wajib diketahui, yang tidak wajib kan banyak. Nah, Daniel itu kan kalau dalam orang-orang Nasrani itu kan. Saya juga pernah ziarah ke mana itu di Turki, Nabi Sopo. Ya pokoknya dari kalangan Bani Israel ini dibunuh. Kalau ketahuan Nabi Muhammad ini juga yang akan menjadi nabi, bisa jadi dibunuh juga. Makanya disuruh segera pulang. Paham betul tentang ciri-cirinya Nabi Muhammad. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raqi'in. Wa aqimu, dan hendaknya kalian semua mendirikan as-salata pada salat. Wa atuz zakata, dan membayar zakat, menunaikan zakat. Warka'u, dan hendaknya kalian ruku' ma'ar-raqi'in, bersama orang-orang yang ruku'. Maksudnya adalah salat. Maksudnya apa di sini? Shallu, hendaknya kalian salat. Ma'al musallina Muhammadin wa ashabihi. Hendaknya kalian salat bersama orang-orang yang salat bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian wa nazala fi ulamaihim, dan juga telah diturunkan atau turun fi ulamaihim, pada ulama-ulamanya orang Israel, pendeta-pendetanya Bani Israel. Atau kalau sekarang disebut apa, Pak? Rabi, ya? Kalau pendeta itu kan kadang orang-orang Nasrani, ya? Kalau di Islam kan ulama, orang Jawa kiai. Ya, kalau ulama-ulamanya Bani Israel disebut apa? Rabi. Ya, Rabi. Nah, Rabi mungkin nggak tahu bahasa Ibrani atau apa nih. Bukan bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawa Rabi lah kawin. Ya, wa nazala fi ulamaihim, dan telah turun pada ulama-ulama mereka atau rabi-rabi mereka atau pendeta-pendeta mereka. Wa kanu, dan mereka ini para pendeta-pendeta Yahudi ini yaquluna li aqribaihim, mereka bilang kepada kerabat-kerabat mereka al-muslimin yang sudah masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini juga sudah ada yang menerima Islam pada saat itu, ya. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, karena ciri-cirinya sudah persis seperti yang dikatakan dalam Taurat. Akhirnya mereka ada yang jadi muslim. Nah, ini juga telah dijelaskan kepada para pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka. Mereka bilang kepada kerabat-kerabat mereka yang sudah menerima Islam. Apa kalimatnya? Usbutu, tetaplah kamu semua ala dini Muhammad, pada agamanya Nabi Muhammad. Fa innahu haq, karena sesungguhnya dia ini benar. Jadi pendeta-pendeta Yahudi ini sudah ngomong juga, ya, kepada saudara-saudara mereka, jangan kamu meninggalkan agamanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena agamanya Nabi Muhammad ini benar. Udah tahu mereka. Nah, ini makanya sifatnya Yahudi, Bani Israel ini sering kayak gini, Pak. Sudah tahu tapi gak
gak gelem beriman, sudah tahu. Kepada kepada saudara-saudara mereka yang sudah beriman, mereka pesan, ojo tinggalkan agamanya Nabi Muhammad ya, iki wis bener iki. Mereka paham betul. Orang-orang Yahudi ini. Atamuruna nasa bil bir, maka di sini disindir oleh Allah Taala. Atamuruna nasa bil birri, kenapa kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik? Maksudnya apa? Bil imani bi Muhammad, maksudnya adalah kenapa kamu memerintahkan manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Tatrukunaha fala ta'murunaha, kamu meninggalkannya, kamu juga apa? Kamu memerintahkannya, kamu juga tidak melaksanakannya. Nah, ini kan aneh. Dia nyuruh orang lain yang sudah masuk Islam, kerabat-kerabatnya, jangan loh kamu meninggalkan agamanya Nabi Muhammad, ini wis bener. Tapi dia sendiri tidak beriman. Nah, kamu melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian ini adalah membaca Alkitab, membaca Taurat dalam hal ini. Kamu sudah dapat Al-Qur'an, mendapatkan Taurat. Kamu baca, sudah ada penjelasan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Kok kamu gak ikut? Nah. Wa antum tatluna Alkitab, padahal kalian ini orang yang membaca Alkitab. Maksudnya di sini adalah Al-Taurata, kamu membaca Torah. Wa fiha, di dalam Taurat ini ada al-wa'id, ada ancaman ala mukhalafatil qaul al-amala, ancaman atas perilaku ucapan yang berbeda dengan perbuatan. Munafik lagi. Di Taurat itu dijelaskan tentang juga tadi kan sudah disebutkan, di Taurat itu ada tauhid, ada juga tentang kenubuwatan Nabi Muhammad. Dijelaskan juga di sini al-wa'id ala mukhalafatil qaul al-amal. Ancaman bagi ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan perbuatan. Kamu baca kitab, kamu baca Taurat, Bani Israel. Padahal di Taurat itu sudah dijelaskan tentang ancaman bagi orang yang perbuatannya ini tidak sesuai dengan ucapannya. Nah, ini sekarang kamu kayak gitu. Sudah tahu tentang nubuat Nabi Muhammad, kok gak kamu ikuti? Giliran ada orang-orang kerabatmu yang sudah mengikuti Nabi Muhammad, karena kamu tahu, kamu pesan kepada mereka, jangan kamu meninggalkan agamanya Nabi Muhammad ya, iki wis bener iki. Loh, kamu ngerti, kok kamu tansawna anfusakum, kok kamu gak ngereken atau melupakan diri kalian sendiri? Ya, iki kan utruk jenenge. Afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Su'a fi'alikum, jeleknya perilakumu ini, jeleknya amalanmu ini. Fartarji'un, hendaknya kamu mengoreksi dirimu atau introspeksilah. Fajumlatun nisyan, maka jumlatun nisyan, kalimat nisyan, lupa di sini kan, di situ ada kalimat tansawna anfusakum. Tansawna itu dari kalimat nisyan, itu lupa. Itu jumlatun nisyan di sini adalah mahallul istifham al-inkari, adalah bentuk pertanyaan untuk mengingkari. Tansawna anfusakum. Kan di sini atamuruna. Kenapa kok kamu nyuruh orang-orang untuk berbuat baik, padahal kamu lupa terhadap, kamu melupakan diri kamu sendiri. Itu disebut dengan istifham al-inkari. Pertanyaan untuk
Ya, mengingkari. Watasta'inu dan hendaknya kamu meminta tolong. Maksudnya adalah di sini utlubu al-ma'unah. Carilah pertolongan ala umurikum atas perkara-perkara kalian bisobri dengan cara sabar. Al-habsi lin nafsi menahan diri ala ma takrahu terhadap apa-apa yang tidak baik atau tidak disukai. Wassalah dan hendaknya kamu meminta tolong juga dengan sholat. Cara kamu minta minta tolong hendaknya pertama lakukan sabar, kedua lakukan sholat. Afradaha bidzikri ta'dziban li sya'niha. Sholat, penyebutan sholat di sini dipisahkan bidzikri untuk menyebutkan sebagai ta'ziman, sebagai pengagungan li sya'niha karena apa? Keutamaannya atau keagungannya. Wa fil hadis dan dalam hadis kana sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun apabila risau. Idza hazaba apabila risau membuat risau kepada Nabi Muhammad apa amrun suatu perkara badara ila shalah maka Nabi Muhammad bersegera untuk sholat. Jadi Nabi Muhammad itu kalau risau karena suatu perkara ya, ada perkara yang membuat dia tidak enak, risau dan sebagainya, dikatakan dalam hadis ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah segera untuk sholat. Waqilah dan dikatakan riwayat lain al-khitab lil yahud. Kalimat ini wasta'inu bisabri wassalah itu khitabnya adalah untuk orang-orang Yahudi. Bukan untuk umum. Lamma 'aqabahum 'anil iman asyarahu wa hubbar riyasah. Ketika mereka menutupi iman karena apa ya? Ketamakan, wa hubbur riyasah dan karena jabatan lah. Ya bisa jabatan, cinta terhadap jabatan. Jadi riwayat lain khitab ayat ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa kok gak mau iman? Karena pertama-tama karena kepingin mendapatkan posisi. Nah, maka diperintahkan faumiru bisobri. Mbok yo kamu orang-orang Yahudi itu sabar. Dengan cara apa? Wa huwa asaum. Sabar yang dimaksud di sini adalah mbok yo kamu puasa. Li'annahu yuksirus syahwah. Li'annahu yuksirus syahwata karena puasa itu dapat mereduksi itu. Meringankan syahwat keinginanmu. Wassalah dan hendaknya kamu sholat. Li'annaha karena sesungguhnya sholat itu turithul khusyuk wa tanfi al-qibra. Itu menyebabkan orang untuk khusyuk dan apa? Wa tanfi al-qibra dan menghilangkan kesombongan. Jadi ada yang mengatakan riwayat lain mengatakan khitab niku napa nggih? Yang diajak ngomong gitu loh. Yang diajak ngomong orang kedua. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Hendaknya ya orang Yahudi, mbok yo kamu itu kalau minta tolong itu sabar dan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya sholat as-sholat maksudnya di sini adalah sholat itu lakabiratun sungguh termasuk berat. Lam di sini tuh lam taukid penekanan, tenanan. Sholat niku abot, sholat itu berat. Thaqilatun berat. Illa 'alal khashiin kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? As-sakina ila ta'ah. Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang sakinah, tenang dalam ketaatan. Nah, jadi Allah sendiri yang ngomong, sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Orang yang senantiasa tenang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
Jadi Allah memerintahkan apa dilakukan, Allah memerintahkan apa dilakukan. Dia terbiasa untuk taat. Kalau dia sudah terbiasa dengan taat, sholat yang kata Allah Ta'ala la kabiratun itu berat untuk dilakukan, maka menjadi ringan. Nah, ini kita mengoreksi diri kita. Ketika kita sholat, kita merasa berat atau tidak? Kalau kita merasa enteng menjalankan sholat, oh ini alamat, berarti dalam hal-hal lain kita ini termasuk orang yang tenang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi sembari kita ngukur diri sendiri. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang mengira, maksudnya di sini adalah yuqinuna, orang-orang yang yakin, annahum, bahwa sesungguhnya mereka mulaku bertemu, orang-orang yang yakin bahwa mereka ini akan bertemu Rabbihim, orang-orang yang mengimani, meyakini bahwa mereka ini akan bertemu dengan Allah Tuhan mereka, bil ba'si, dengan ba'as, kebangkitan, wa annahum ilaihi raji'un, maka sungguh mereka ini adalah orang-orang yang kembali, fil akhirati, di dalam akhirat, fayujazihim, maka mereka juga akan mendapatkan ganjaran, mereka akan diberi pahala. Orang yang yakin, orang yang beriman bahwa mereka nanti ini akan pada hari kebangkitan akan bertemu dengan Allah Ta'ala, maka mereka ini termasuk orang-orang yang kembali nanti di akhirat, fayujazihim, yang akan diberikan ganjaran pahala. Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bani Israel, tadi disebutkan Israel itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Udhkuru ni'mati, ingatlah kalian terhadap nikmat-nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan nikmat tersebut kepadamu. Hendaknya kamu mengingat itu semua bisyukri, dengan cara syukur, 'alaiha, terhadap nikmat-nikmat tersebut, bi ta'ati, dengan cara taat kepada saya. Wa anni, dan sungguh aku ini, kata Allah Ta'ala, faddaltukum, memberikan fadl kepada kamu, memberikan keutamaan kepada kamu. Jadi ai abaakum, maksudnya di sini adalah bapak-bapak kalian, leluhur kalian. Bangsa Israel itu memang adalah bangsa yang dulu diberi anugerah oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya banyak kiai juga yang menjelaskan, makanya wong Israel itu pinter-pinter. Sekarang ini kan walaupun mereka kan jumlahnya sedikit, Pak, tapi Amerika takluk sama dia. Ekonomi dunia siapa yang menguasai? Ya orang-orang Israel saat ini. Yang ngatur perekonomian sak dunia nih, yang mengatur perbankan, bank sak dunia nih, itu juga orang Israel, keluarganya Rothschild itu kan, Rothschild itu yang di Inggris. Pinter memang, Pak. Nah, makanya anni faddaltukum, aku ini memberi anugerah kepada kamu. Sepemane Einstein, sing orang yang pinternya bukan main itu, yang membuat rumus E sama dengan MC kuadrat energi itu, soal kimia lah, itu orang Israel itu. Ya, jadi memang Israel ini diberi keutamaan oleh Allah Ta'ala. Ya. Anni faddaltukum ay abaakum, yang aku telah memberikan kepada mbah-mbahmu keutamaan. Alal alamin, di seluruh alam ini. Jadi pada saat itu, Pak, di antara bangsa-bangsa yang lain kan ada Assyria, Babilonia, macam-macam lah ya. Ada Israel yang dulu ini bangsanya Buddha. Mereka ini adalah dari kalangan Buddha. Dipilih oleh Allah Ta'ala di antara semuanya ini, bangsa Israel ini. Alal alamin, atas alam semua ini, alami, alamku, zamanihim, pada zamannya. Jadi bukan zaman sekarang. Pada saat itu, pada zaman itu memang bangsa Israel ini diberi
anugerah, diberi fadl oleh Allah Ta'ala. Jadi Bani Israel, hendaknya kamu mengingat nikmat yang aku berikan kepadamu. Caranya apa? Kamu syukur kepadaku, kamu taat kepadaku. Ingat loh ya, mbah-mbahmu dulu, leluhur-leluhurmu dulu, saya yang memberikan keutamaan, yang memberikan fadilah. Fadilah itu afdol nih Pak. Fadilah lebih utama, mengutamakan dibanding bangsa-bangsa yang lain seluruh alam ini. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hendaknya juga kalian bertakwa kepadaku. Khaufu, takutlah. Yauman, pada hari la tajzi. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bimuradikum. Sampai di situ dulu. Insyaallah lanjut minggu depan. Nah, ini mengkaji tentang Israel. Nah, karena 3 agama besar nih Pak, Yahudi, Nasrani dan Islam. Ini kan sebenarnya satu. Ya. Cuma sebagai orang Islam kita mempercayai Yahudi Nasrani ini menjadi penyelewengan terhadap kitab-kitab mereka. Kita wajib iman terhadap Taurat. Kita wajib iman terhadap Injil. Apa pengertian Taurat dan Injil? Taurat itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita wajib percaya iman terhadap Taurat Injil. Lah masalahnya sekarang kenapa kok kita tidak memakai Taurat Injil sebagai pegangan kita? Karena mengalami apa? Diupdate sama manusia. Ngapunten, contoh Injil mawon. Injil yang sekarang itu gak bisa dinamakan Injilnya Nabi Isa. Ini perspektif orang Islam gitu. Makanya ada Injil Markus, Yohanes, bersama mana itu? Matius, ada 4 nih, kan sudah bukan. Belum lagi nanti yang Paulus itu ditambah-tambahin dan sebagainya. Bahasa Injil itu aslinya bahasa Aram. Kemudian Ibrani bahasa yang orang-orang Yahudi. Diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh 72 pendeta Yahudi pada saat itu. Kok diterjemahkan ke bahasa Yunani? Karena daerah Palestina saat itu, ya Mesir termasuk, ini pada saat itu dikuasai oleh Yunani. Ya, nanti Romawi yang menghancurkan Baitul Muqaddas. Kalau sampai ngelihat di YouTube orang-orang Yahudi yang ada tembok meratap itu kan bait yang disucikan kan sudah hancur. Siapa yang menghancurkan? Ya orang-orang Romawi, bukan orang Islam. Orang Islam Pak dari dahulu kalau kita baca sejarahnya, bagus sama orang Yahudi ini. Sama orang Nasrani bagus, mereka ditolak di mana-mana diterima. Yang nolak itu orang-orang Eropa, orang-orang Romawi. Ya. Mereka ngejar-ngejar nabi mereka, itu orang-orang Romawi, bukan orang kita. Nah, cuma mengalami tadi diterjemahkan ke bahasa Yunani, berubah bahasanya. Kalau bahasanya sudah dirubah ya maknanya tentu berubah. Diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain sampai sekarang. Taurat dan Injil seperti itu. Nah, makanya tadi yang efek salah satu dirubahnya sifat-sifat tentang Nabi Muhammad yang ada di Taurat dan Injil gak ada kalau sudah diterjemahkan. Tapi dalam bahasa aslinya ada. Yang tadi sudah saya sebutkan itu wa kullu Muhammadin ada disebutkan. Sampai cek nih Bu, mereka gak bisa untuk nutupi itu gak iso sampai sekarang masih ada. Di terjemahannya yang nggak ada. Kalau di bahasa aslinya ada penyebutan tentang Nabi Muhammad. Sebab itu, ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan ahlu kitab yang zaman sekarang ini tidak disebut ahli kitab. Ini dalam madhab Syafi'i. Kenapa? Mungkin tapi berubah. Ya, kalau Taurat dan Injil kan yang kita percaya wahyu Allah.
Nah yang ada sekarang yang sudah dirubah-rubah. Nah beda sama Al-Quran. Dari dulu sampai sekarang sama persis. Ya kenapa? Ya karena kita meyakini Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Ya. Sama persis Pak. Dan naskah pertama pada abad pertama sejak zamannya Nabi Muhammad itu masih ada. Manuskripnya itu masih ada Pak. Manuskrip yang ada pada abad pertama. Jadi 100 tahun sejak zamannya Nabi Muhammad, manuskripnya masih ada di museum di Inggris. Manuskripnya saja terjaga. Beda sama saudara-saudara kita dari Yahudi dan Nasrani. Manuskrip awal gak ada. Manuskrip awal gitu. Manuskrip awal itu manuskrip yang ada itu setelah ratusan tahun kemudian baru ditemukan. Nah, ada juga saya ada itu kitabnya Al-Akhnuh Bisabi'il Aba. Itu tentang Hanoch. Itu katanya loh ya, katanya ini yang enggak dipakai oleh orang-orang ahlu kitab sebagai kitab-kitab yang melenceng, tapi saya ada nih. Yang kalau di dalam bahasa Arab disebut Al-Akhnuh. Hanoch itu Nabi Idris. Nah, jadi beda sama Al-Quran terjaga. Misalkan naskahnya gak ada, Al-Quran tetap terjaga. Kenapa? Karena Al-Quran juga pakai periwayatan, dihafalkan. Yang hafal banyak, jutaan. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani gak satu pun Pak yang menghafalkan Taurat, gak satu pun yang menghafalkan Injil. Al-Quran misalkan gak ada, tetap terjaga. Karena apa? Karena banyak yang menghafalkan. Orang Mesir sana ada yang hafal, orang Indonesia sama ada yang hafal. Baca bareng sama persis. Dan yang hafal banyak. Hebatnya lagi di Indonesia ini tidak menggunakan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab. Hafal Pak, walaupun yang dihafalkan dia gak ngerti, gak paham gimana nih pokoknya hafal. Nah, jadi Al-Quran ini terjaga. Ini salah satu mukjizat yang kita lihat sampai sekarang, sampai saat ini. Al-Quran mukjizat ini Pak, menjelaskan tentang astronomi, biologi dan sebagainya yang kita lihat mudah dihafalkan ya. Allah sendiri yang bilang kan, Al-Quran ini mudah dihafalkan. Makanya masih anak-anak SD ya, anak-anak umur gak sampai 10 tahun sudah banyak yang hafal Al-Quran. Ya kemarin Falah nih anaknya Mas Anas kan baru hafal 1 juz. Begitu masuk ke pondok yang buul Quran itu, hafalan Quran baru berapa bulan? 2 bulan kan sakit. Begitu saya tanya di sini sudah hafal berapa juz? 1 juz setengah. Rong bulan hafal 1 juz setengah. Nah, dalam kondisi sakit. Ya namanya sakit saya temui Pak di rumah. Di rumah saya mau cek Quran. Alhamdulillah cek Quran. Itu hebatnya Al-Quran tuh kayak gitu. Nah, jadi mudah dihafalkan. Pun niku mawon, semoga kita senantiasa dikasih kesempatan oleh Allah Taala untuk istiqomah bisa mengkaji Al-Quran. Al-Quran niki hidayah, faman tabi'a hudayah fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Janjinya Allah, kalau kita mengikuti hidayah ini, moco wis, mempelajari wis, pilihannya mau ikut atau tidak. Kalau ikut, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak mempunyai rasa takut, tidak juga mempunyai rasa risau. Kenapa? Aku wis duwe petunjuk. Nah, di sini petunjuknya banyak. Ekonomi seret ono petunjuke ya. Gak rabi-rabi Mas Joko ono petunjuke. Makanya ngaji ya Mas Joko terus sampai khatam. Gak tahu nanti khatamnya ini yang kita ini 3 jilid Pak. Gak tahu khatamnya nanti berapa tahun ini. Kita ngajinya seminggu sekali. Sing penting sing ngaji timbang blas orang. Ngaji sudah, mencoba untuk memahami sudah, tinggal pilihan mau mengamalkan atau tidak. Kalau tidak mengamalkan, resikonya tadi seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, tansauna anfusakum,
Lo kamu memerintahkan orang untuk berbuat baik, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Anaknya disuruh ngaji, anaknya sebagainya. Begitu kamu yang ngaji kok kamu gak ngamalkan. Nah, itu sifatnya wong Israel yang disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdu rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihan maqbulan. Allahumma azil rahmah wal barakah wa sakinah wal mutmainnah wa salam wal maghfirah alaina jami'an ya Allah ala jami'i ailatina wa ala muassasatina al muawana wa amurha bi jidin katsiran min at-talami wa tilmidati wa ilmi wal khair wa ahli at-tuqa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من الصالحين. ربنا حسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.